antaranya yang menyampaikan poin yang sama. Namun tidak ada salahnya saya ingin memberikan penekanan pada hal-hal yang memang menjadi isu atau menjadi tema rapat kita pada pagi hari ini. Yang pertama terkait tentang tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Ya. Jadi kita ingin Pak Menteri di akhir kepemimpinan Pak Jokowi sampai 2024 nanti ada situasi yang happy ending dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Karena pembahasannya begitu memicu berbagai perhatian, ya, menyedot perhatian, dan juga termasuk pembahasannya yang luar biasa, sangat maraton, menghabiskan energi. Kita berharap ini betul-betul menjadi satu instrumen untuk membangun sistem ketahanan kesehatan nasional kita. Oleh karena itu, yang pertama, karena memang undang-undang ini mengkompilasi 11 undang-undang yang sudah ada, tentu kita ingin sebuah kepastian dari Pak Menteri, dan tadi juga disampaikan dalam paparan bahwa sedang bekerja keras untuk menyiapkan peraturan turunannya. Yang pertama, saya ingin memastikan karena undang-undang ini sangat super generalis, begitu ya, sehingga kita berharap penyusunan peraturan turunannya itu tidak meninggalkan satupun hal-hal penting yang memang harus diatur dalam peraturan turunan. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan sekaligus mengingatkan, begitu ya, karena ada banyak undang-undang existing yang akhirnya harus dihapus dan kemudian ada norma baru. Yang pertama, ingin saya pastikan bahwa tentang izin, pengawasan, mekanisme rujukan rumah sakit ini betul-betul menjadi satu perhatian. Apalagi isu kelas rawat inap standar mungkin ke depan akan tetap diterapkan, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga kemarin sangat menyedot perhatian adalah nakes kita, tenaga kesehatan itu disebutkan dalam undang-undang minimal pendidikannya diploma 3, seperti itu. Sehingga ini pun juga harus terpotret dalam peraturan turunan agar yang masih D1 itu bagaimana masih bisa berpraktek, khususnya bidan misalnya, kemudian juga bagaimana penyetaraannya dan seterusnya, begitu. Nah, ini terkait dengan isu pelindungan nakes, isu pelindungan tenaga medis yang hari ini juga kita masukkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah pengaturan organisasi profesi, Pak Menteri. Ya, jadi bagaimana caranya agar peraturan turunan ini betul-betul mengakomodasi potensi organisasi profesi yang hari ini ikut, ya, berkontribusi dalam perjalanan pembangunan ketahanan kesehatan kita, ya. Dan yang juga tidak kalah penting, yang juga ingin saya ingatkan sekaligus tanyakan adalah bagaimana SDM tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berstatus warga negara asing, meskipun sudah tertuang dalam undang-undang, namun kita juga perlu membuat peraturan turunan yang menyeluruh, yang utuh terkait dengan pihak yang nantinya akan meng-hire mereka, seperti itu. Jadi ini menurut saya sejalan dengan tema rapat kita pada pagi hari ini, karena kalau kemudian undang-undang existing lainnya biasanya mengamanatkan peraturan turunan itu selama 2 tahun, maka kemarin Undang-Undang Kesehatan mengamanatkan 1 tahun, dan kita berharap itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga sejalan dengan apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman, pekan lalu kita menerima audiensi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Pak Menteri, ya. Jadi rombongan PDPI ini dipimpin oleh Profesor Dr. Agus Sutanto, ya, menyampaikan beberapa hal yang menurut saya ini sangat mengkhawatirkan, ya. Misalnya di beberapa rekomendasinya kita tidak disarankan untuk berolahraga di luar rumah, kemudian meminimalisasi aktivitas di luar rumah, seperti itu, karena memang kualitas udara kita sudah sangat buruk, ya.
Pak Anas, Bu Meli, dan disebutkan oleh PDPI bahwa hari ini setiap tahun itu ada 7 juta kematian ya yang disebabkan oleh kualitas udara buruk. Nah, termasuk peningkatan penyakit paru obstruktif kronik ya. Mudah-mudahan saya nggak salah mengejanya. Ya. Nah, oleh karena itu kami kemarin sepakat audiensi dipimpin oleh Pak Charles Honoris untuk mendorong ya membentuk pansus, karena memang kalau kita hanya menagih kepada Kementerian Kesehatan ya wilayah Kementerian Kesehatan adanya di titik hilir ya, di upaya penanganan kesehatannya seperti itu. Sementara kalau kita bicara penyebabnya ini memerlukan keterlibatan dari berbagai komisi di DPR, kemudian juga kementerian lembaga yang ada, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin mengingatkan sekaligus menanyakan Pak Menteri. Kalau tadi dikatakan bahwa Pak Menteri ingin memastikan bahwa besaran anggaran kesehatan itu tidak selalu berbanding lurus terhadap kinerja dan sekaligus kualitas kesehatan gitu ya. Nah, tentu kita juga tidak ingin bahwa ini menjadi adagium di daerah, karena kalau bicara tentang anggaran wajib atau mandatory spending ya mungkin bagi kita di Komisi 9 akan lebih mudah menagih komitmen pemerintah. Tapi bagaimana pertarungan di daerah antara pemerintah dengan DPRD ya, DPRD kota kabupaten, DPRD provinsi, ini tentu tidak semudah yang kita bayangkan Pak Menteri. Seperti itu ya, apalagi kalau kemudian pembangunan ketahanan kesehatan itu tidak menjadi perspektif dari kepala daerah ya, dan tidak menjadi skala prioritas di daerah, begitu. Ya, ini yang menurut saya juga harus dipastikan bagaimana pemerintah memiliki indikator dalam mereview ya rancangan APBD Pemprov dan juga daerah, sehingga dipastikan bahwa anggaran kesehatan ini tidak meluncur begitu karena tidak diikat dengan anggaran belanja wajib ini. Ya, itu yang menurut saya juga tidak kalah penting Pak Menteri ya untuk bisa dipastikan. Ya, sekali lagi kendali kita terhadap 38 provinsi dan 500 lebih kota kabupaten ini tidak mudah ya. Kalau kemudian ujungnya adalah SDM yang sehat, unggul, berkualitas, berdaya saing ya. PR kesehatan kita sangat banyak lah ya. Jadi nanti akan kita bahas lagi soal stunting, penyakit katastropik dan seterusnya. Mungkin lebih berkorelasi dengan bagaimana efektivitas dan efisiensi anggarannya. Nah, oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. Jadi kalau kemudian kasus Aceh dan Jawa Barat tadi jadi contoh Pak, ya Aceh anggarannya secara nominal lebih besar daripada Jawa Barat, tapi kemudian outputnya lebih bagus Jawa Barat kan begitu ya. Nah, berarti rentang kendalinya ada di mana nih Pak kalau seperti itu gitu. Karena kan sekali lagi ini urusan fundamental, kesehatan itu fundamental. Seperti misalnya pendidikan saja, kenapa SLTA oleh pemerintah pusat ditarik ke provinsi? Karena ketika diserahkan ke kota kabupaten itu hasilnya corencang. Ya. Nah, oleh karena itu saya ingin justru membaca dari kasus yang tadi Pak Menteri sampaikan, Aceh versus Jawa Barat, kira-kira bagaimana kita membangun rentang kendali ini seperti itu. Kalau kemudian anggaran yang besar tidak berbanding lurus ya pada kinerja dan juga output dari anggaran kesehatan seperti itu. Dan yang juga tidak kalah penting Pak Menteri, kalau kita bicara tentang penganggaran berbasis kinerja, saya kok ada kekhawatiran ya, hanya sedikit ya dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran dan akuntansi yang kemampuannya itu bisa diandalkan seperti itu ya, untuk mengidentifikasi pengukuran begitu ya, kemudian analisis biaya itu nggak mudah mencari SDM seperti itu gitu ya. Termasuk juga kasus-kasus yang kita temukan banyak jasa dan aktivitas pemerintah yang tidak secara langsung dapat diukur ya dalam satuan unit output atau biaya per unit begitu ya. Nah, ini juga
menurut saya juga jadi catatan ya dalam rencana induk berbasis kinerja yang pastinya memerlukan instrumen anggaran ya. Termasuk juga akun-akun dalam pemerintahan yang telah dibuat secara khusus ya dengan dasar anggaran yang dikeluarkan, ini juga menurut saya satu hal yang membutuhkan komitmen dan ketelian khusus begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya dengan sistem yang ingin dibangun baru oleh Pak Menteri, berarti harus ada SOP dan sistem yang established Pak Menteri. Karena tadi kita bicara tentang bahwa anggaran tidak melulu atau tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja dan output dari pembangunan kesehatan itu. Nah, terakhir, meskipun ini urutannya yang ketiga tadi Pak Menteri sebutkan tentang kerjasama. Ya, saya dan juga saya yakin Komisi 9 sangat mengapresiasi ya bagaimana Pak Menteri melakukan terobosan-terobosan yang memang ke depan dunia ini semakin borderless. Jadi kalau kita nggak bisa membangun jejaring kerjasama ya kita akan tertinggal ya, apalagi dengan teknologi kesehatan. Namun saya ingin menggarisbawahi bahwa apapun bentuk kerjasamanya, baik bilateral maupun multilateral, ujung-ujungnya harus merah putih Pak Menteri. Ya, jadi kalau dikatakan ada funding, ada influence, ada expert, jangan sekali-kali kemudian kita menjadi second class country begitu ya. Jangan menjadi negara kelas 2 kalau kita bicara tentang kerjasama. Tentu kita ingin bahwa kita tetap mengusung ya kerjasama ini dengan bingkai nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia seperti itu. Itu saja mungkin Ibu Ketua yang ingin saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini akan semakin memperkuat komitmen kita semua dalam mewujudkan sistem ketahanan kesehatan nasional kita.